Walau akhirnya menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT GAC, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan izin usaha pertambangan PT GAC nikel terbit jauh sebelum dirinya menjabat. Bahkan di depan awak media, Bahlil juga sempat menyebut adanya pihak asing yang ingin menggagalkan hilirisasi Indonesia. Sementara GAC Nikel tetap bersikukuh bahwa mereka sudah memiliki seluruh perizinan operasi. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Ari Rompas, dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Rahayu Saraswati. Halo, selamat malam, Mas Ari dan juga Mbak Sarah. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Oke, baik. Saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Mas Ari, kami ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu ini soal aksi yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace 3 Juni lalu saat memprotes hilirisasi nikel di Raja Ampat. Bagaimana nasib 3 aktivis Greenpeace dan 1 pemuda Papua, kalau saya tidak salah, yang menurut informasi ditahan untuk diperiksa oleh kepolisian? Ya, kami sebenarnya melakukan aksi damai tanpa kekerasan gitu ya, karena ini adalah karakteristiknya Greenpeace, dan kami memang menggunakan momen Indonesia Critical Mineral Conference untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan. Nah, kami sempat diperiksa gitu ya oleh panitia, kemudian dibawa ke Polsek di Polsek di Jakarta Barat gitu, dan karena memang kami tidak melakukan kegiatan atau melanggar pidana gitu ya, karena kami masuk secara resmi dan menyampaikan pendapat juga ya tentu dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kekerasan gitu ya, jadi memang tidak ada pidana dan jadi sudah 4 orang yang sempat diperiksa dan sudah dipulang ke rumah gitu. Oke, baik, berarti sudah dipulangkan semuanya ya. Nah, kita kembali lagi soal Raja Ampat ini. Pak Bahlil sempat mengatakan bahwa polemik ini dimunculkan pihak asing untuk menjegal terkait dengan hilirisasi Indonesia. Bagaimana respon Anda? Ya, pertama bahwa Komisi 7 baru saja sebenarnya melakukan kunjungan ke Raja Ampat beberapa waktu lalu. Saya bukan bagian dari delegasi tersebut, tetapi ada beberapa dari pimpinan dan juga anggota Komisi 7 yang sudah melakukan kunjungan kerja di sana dan bertemu dengan pemerintah setempat maupun juga dengan masyarakat. Dan memang kalau kita bicara tentang penolakan dan keprihatinan itu datang bukan hanya dari pihak luar atau pihak CSO, organisasi atau NGO yang dibiayai oleh pihak luar, tapi juga datang dari masyarakat setempat. Bahkan kami yang merupakan aktivis pariwisata maupun juga lingkungan hidup pasti mempunyai tanda tanya. Namun perlu ada banyak jawaban ya, karena ini kan munculnya itu kan sebenarnya banyak di media sosial dan juga menggunakan informasi yang belum tentu itu benar kalau kita mengetahui soal media sosial. Jadi saya juga sebenarnya ingin banyak belajar dari Mas Ari dan kawan-kawan yang lainnya, terutama persoalan dari letak dari Pulau GAC itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang undang-undang, ya undang-undang kita yang berlaku, ada yang memberikan izin untuk adanya pertambangan terjadi di pulau-pulau kecil. Ini khususnya adalah undang-undang, ini kalau saya tidak salah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Ya, ada pengecualian untuk kegiatan pertambangan di pulau kecil. Tentunya syaratnya itu sangat banyak. Nah, kalau di Komisi 7 kami sebenarnya dari kacamata pariwisata. Raja Ampat itu sendiri, kita bicara tentang kawasan Raja Ampat yang sangat luas. Itu merupakan salah satu yang menurut kami adalah wajahnya Indonesia untuk keanekaragaman hayati maupun juga ekologi kita. Dan ya saya juga sebenarnya diver gitu, jadi saya pernah ke Raja Ampat dan itu sangat luar biasa kekayaan kita di situ. Dan juga sudah Raja Ampat itu sendiri sudah memiliki status geopark ya. Nah, oleh sebab itu ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pulau GAC itu sendiri dikatakan 30-40 km dari area Raja Ampat atau pusat pariwisatanya. Namun yang menjadi catatan terbesar juga adalah dampak dari pertambangan nikel jika dilakukan di kepulauan yang ataupun dekat dengan pesisir. Karena tentunya dampaknya kita melihat ini sangat banyak. Ini banyak
tanda tanya karena tentunya nikel itu kan salah satu bahan baku yang sangat dibutuhkan untuk bahkan ya untuk para aktivis untuk lingkungan hidup, electric vehicle, ya kan? Saya salah satu jujur, saya secara pribadi saya open disclosure, saya salah satu yang sebenarnya lebih mendukung biofuel, bukan kelapa sawit tapi aren dibanding dengan electric vehicle karena saya tahu pasti akan ada kebutuhan bahan baku untuk battery pack itu sendiri, batteries itu sendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ini memang harus menjadi diskusi yang menyeluruh tentang bagaimana kita akan melihat ke depannya. Jangan lupa juga 60% lebih konsumsi dari nikel itu sebenarnya di stainless steel. Ya. Jadi ini sebenarnya kita bicara bukan hanya nikelnya atau pertambangannya saja, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia untuk sumber daya alam kita, tapi juga pada saat yang bersamaan jangan sampai merusak alam, terutama kita bicara tentang kawasan-kawasan yang sangat luar biasa seperti Raja Ampat. Baik, Mbak Sarah, saya akan ke belakang sedikit. Ini kan IUP ini sudah keluar sejak tahun 2017. 2018 mulai beroperasi PT GAC ini untuk melakukan pertambangan nikel di sana. Lalu seperti apa pengawasannya sehingga baru sekarang ini ramainya? Kembali lagi, kalau misalkan ini kenapa kami mempertanyakan soal dan kami dari fraksi Gerindra khususnya juga dan Komisi 7 sebenarnya ingin adanya evaluasi. Komisi 7 sendiri kami dari antara pimpinan ini karena sekarang sedang masa reses ya. Kami sudah membicarakan kami pada saat masa sidang nanti kalau misalkan ini belum ada kejelasan yang pasti kami akan tentunya memanggil dari Kementerian SDM. Itu harus ada evaluasi yang secara menyeluruh tentang tentunya syarat-syarat yang dibutuhkan dan memastikan tidak adanya ya korupsi, gratifikasi atau penyalahgunaan otoritas untuk adanya pertambangan jika memang itu dampak ekologinya mahal sekali ya. Dan kembali lagi ini berarti 2 periode yang lalu. Saya ke Mas Ari. Mas Ari, ini ada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada DPR. Lalu kalau berkaitan dengan pengawasan ini, kalau tadi saya sudah mengatakan bahwa IUP sendiri sudah keluar dari tahun 2017, tetapi ternyata hal ini ibaratnya dalam tanda kutip ya, ternyata bisa tidak terawasi begitu. Ini bagaimana respon Anda? Ya, pertama-tama memang terkait dengan pernyataan Pak Bahlil itu ya, yang hanya fokus pada Pulau GAC gitu. Padahal 3 pulau yang memang sudah aktif melakukan aktivitas di kategori pulau-pulau kecil, saya kira itu jelas gitu ya, itu adalah pelanggaran di bawah 2000 meter. Itu udah dikategorikan sebagai pulau kecil, dan Pulau Manurang itu sudah dieksploitasi lebih dulu gitu, kemudian Pulau GAC dan Pulau KW gitu. Nah di situ kelihatan jelas sebenarnya bahwa proses-proses kan itu melewati proses-proses perizinan, ada proses izin lingkungan, ada AMDAL-nya, ada izin pelepasan kawasan hutannya, ada proses-proses perizinan lainnya yang kemudian itu ada instrumen-instrumen pengawasannya gitu. Nah instrumen-instrumen pengawasannya ini tidak jalan karena memang lagi-lagi ada apa dengan pemerintah gitu ya saat ini, di mana instrumen itu tidak jalan, sehingga kemudian kenapa ketika viral baru kemudian ramai-ramai mengatakan bahwa kami akan melakukan tindakan-tindakan. Ketika instrumen itu dijalankan sebenarnya sudah bisa diidentifikasi sejak dari awal gitu. Apalagi Pulau Manurang yang saat pertama yang sudah dibongkar itu pulau kecil dan itu sudah habis ya. Yang saat ini Pulau GAC dan juga Pulau KW, dan satu pulau yang mainnya Fun itu dan Batang Pele, dan itu dekat sekali dengan Pianemo gitu, di mana wilayah yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal di Raja Ampat. Nah ini yang tidak jalan menurut kami, dan lagi-lagi no viral no justice itu masih berlaku gitu ya, karena ketika kami gitu melakukan investigasi sebenarnya kami sudah lama mengumpulkan video-video ini, sehingga apa yang kami sajikan ini bukan sesuatu yang tidak berdasar gitu ya, karena kami melakukan
apa namanya penelitian dan juga kami berdiskusi dengan masyarakat, termasuk masyarakat Raja Ampat gitu, itu ikut berpartisipasi dalam aksi yang dilakukan di Critical Mineral Indonesia Conference yang baru-baru itu gitu. Oke, Mas Ari, di sini kan ada Mbak Sarah juga yang mewakili dari DPR begitu ya. Nah, apa yang harusnya DPR lakukan ke depannya sebagai fungsi pengawasan? Setidaknya ini kan walaupun sudah dari tahun 2017, setidaknya harus ada pengawasan yang benar-benar harus runut begitu, harus benar-benar dilakukan dari 2017, 2018 sampai tahun 2025 ini. Ya maaf, tadi saya baru saja terpental sinyalnya, jadi mohon izin. Saya baru nangkep tadi bagian akhir. Saya coba untuk mencerna, tolong saya dikoreksi kalau misalkan saya salah ya Mas. Tapi dari sisa pertanyaan tadi di bagian akhir, apa yang mungkin perlu dilakukan? Yang pertama tentunya banyak dari kami ini kan baru menjabatnya sejak bulan Oktober tahun lalu. Jadi justru laporan yang saya dapatkan tentang ini tuh baru bulan lalu dan sudah langsung saya waktu itu sampaikan kepada Ketua Fraksi Bapak Budi Satrio Jiwandono dan untuk kitanya tentunya bisa menyampaikan kepada komisi-komisi yang terkait. Khususnya dalam hal ini tentunya Komisi 12 karena ESDM di situ. Dari kami, yaitu kenapa kami akhirnya melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung kondisi di sana. Sayangnya saja bahwa ini baru tersampaikan kepada kami belakangan ini, tidak sebelum-sebelumnya. Saya tidak tahu apakah mungkin dari kawan-kawan NGOs dan CSOs dan juga masyarakat di sana sudah menyampaikan kepada kawan-kawan kami, rekan-rekan kami dari periode sebelumnya atau belum. Tetapi tentunya kalau dari kami, secepatnya kami mendengar kabar kali ini, kami langsung melakukan pengawasan langsung di sana dan mendapatkan laporan langsung dari masyarakat di sana juga. Oke, Mbak Sarah, kalau berbicara soal apa yang tadi sudah Mbak Sarah katakan, dengan adanya kejadian ini, bagaimana langkah DPR ke depannya jika memang benar-benar terjadi eksploitasi yang tentunya tidak kita harapkan? Ya pastinya harus ada tekanan ya ini dan juga saat ini pun juga kami memberikan tekanan kepada pemerintah. Kami sepakat dengan Kementerian Pariwisata Bu Widi Wardana yang sangat tegas bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa semuanya itu berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Dan jika memang terdapat dari evaluasi dan dari laporan semuanya dan audit bahwa adanya pelanggaran, tentunya harus ada sikap yang sangat tegas oleh pemerintah dan saya rasa juga Presiden selalu memberikan pembuktian bahwa jumlah kasus-kasus korupsi yang sudah tersangka dan bahkan juga terdapatkan dalam hanya hitungan 6-7 bulan beliau menjabat adalah bukti bahwa kita punya sikap tegas tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi saya yakin kalau memang ada pelanggaran yang terjadi dan adanya ketidaksesuaian dengan aturan, pasti akan ada sanksi dan hukuman yang dijatuhkan. Oke, saya ke Mas Ari lagi. Mas Ari, kalau memang Pak Bahlil sudah mengatakan bahwa operasional PT GAC Nikel ini dihentikan sementara, apakah ini cukup? Bagi kami itu tidak cukup ya, karena Raja Ampat itu sesuatu yang memang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga upaya untuk melakukan perlindungan total terhadap wilayah Raja Ampat itu harus dicabut izinnya gitu dan melakukan pemulihan karena beberapa kasus tadi selain di Pulau Gak gitu ya di PT KW dan juga di Manuran itu sudah terjadi gitu ya dan satu yang akan mulai di Batangpele dan Menyafun. Nah kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa kalau kita juga menarik bukan hanya di Raja Ampat gitu ya. Tadi Ibu Rahayu sudah menyebutkan soal industrialisasi nikel gitu ya, industrialisasi yang kemudian itu juga ditujukan untuk listrik gitu ya. Karena wilayah-wilayah ini mulai aktif dieksploitasi ketika harga nikel meningkat gitu dan kemudian isu-isu terkait dengan mobil listrik ini juga meningkat gitu ya, transisi terhadap teknologi yang tadinya mau keluar dari masalah-masalah
transportasi yang menggunakan energi-energi kotor itu berpindah kepada listrik, tapi masih banyak masalah gitu. Jadi kami melihat ini adalah problem solusi palsu jika kemudian untuk membangun industri mobil listrik kemudian mengorbankan wilayah-wilayah yang kaya akan biodiversitas, termasuk apa yang ada di Papua gitu. Jadi bagi kami upaya yang dilakukan Pak Bahlil itu hanya menghentikan sementara itu tidak cukup gitu. Karena di sisi lain misalnya Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah melakukan penyegelan karena sudah ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran ya. Jadi sebenarnya juga kami melihat bahwa harus ada koordinasi antara sesama kementerian karena ada Kementerian Lingkungan Hidup di sana, ada Kementerian Kehutanan, ada KKP, dan yang paling penting adalah Kementerian SDM yang memberikan izin yang punya kewenangan. Tapi yang paling penting juga bahwa DPR gitu ya, kami sampaikan kepada Bu Rahayu itu punya kewenangan yang kuat juga kalau kemudian temuan-temuan yang sudah terjadi di sana dan ada kesalahan-kesalahan itu untuk menekan gitu kepada atau meminta kepada Pak Menteri Bahlil gitu untuk mencabut izinnya gitu karena tadi pulau-pulau itu pulau kecil gitu ya. Kalau di dalam undang-undang itu sudah pengecualian sangat jelas. Jadi selain dengan kesalahan-kesalahan yang sudah ada, kira-kira gitu, Mas. Oke, baik. Terkait dengan itu. Baik, Mbak Sarah mungkin mau merespon? Ya, izin ya. Jadi maksud saya, tadi saya mau tegaskan dulu satu, saya koreksi ya. Maksudnya apa yang beliau sampaikan itu sudah sesuai, yang seperti saya sampaikan bahwa tentunya kalau misalkan ada penemuan, karena kita tidak bisa langsung serta-merta hanya karena rame terus habis itu kita memberikan, tidak, kita tentunya harus melalui proses. Ini kan kait juga tentang kestabilan berusaha di Indonesia dan seterusnya. Yang pertama tentunya harus evaluasi yang jelas. Pada saat ada penemuan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, tentunya kami bahkan sejak saat ini pun juga tekanan kami sangat kencang terhadap pihak kementerian, walaupun mungkin tidak terlihat secara di media sosial atau di luar, tapi kami di belakang layar ini sangat tegas, sangat melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif untuk memastikan ini tidak ada pelanggaran. Namun satu hal yang saya mau koreksi, bukan koreksi, klarifikasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tadi yang saya sebut itu membuka ruang pengecualian untuk kegiatan pertambangan di pulau kecil. Namun artinya boleh, namun harus memenuhi syarat ketat termasuk pengelolaan lingkungan, kelestarian tata air dan teknologi ramah lingkungan. Jika di situ ada ya, seperti sekarang kita melihat bagaimana dampak dari pertambangan tersebut. Saya salah satu yang menurut saya itu harusnya tidak ada pengecualian kalau misalkan di area-area tersebut ya sudah pasti tidak boleh gitu ya. Nah ini yang harus kita sepakati, itu jangan sampai di pulau-pulau kecil karena yang mohon maaf, realitanya, karena saya pun juga sebenarnya aktivis lingkungan hidup, realitanya yang terjadi itu bukan hanya di Pulau Gak, dan bukan hanya bahkan di Raja Ampat, ada banyak pulau-pulau lain di mana itu terjadi, dan mohon maaf, terjadinya itu bukan oleh perusahaan besar, tapi bahkan oleh masyarakatnya sendiri. Oleh masyarakat sekitar itu ilegal, tapi karena mereka menyatakan bahwa itu milik mereka, itu banyak sekali terjadi di beberapa pulau. Nah ini yang menjadi pertanyaan, setegas apa negara jika itu adalah masyarakat di tempat itu sendiri yang menyatakan mereka memiliki hak atas lahan tersebut, tetapi melakukannya secara ilegal. Ini yang semuanya kita harus fair gitu ya, bahwa tidak hanya kita bicara kepada perusahaan besar, tapi juga kalau memang masyarakatnya bahwa itu adalah aturan yang dinyatakan bahwa itu tidak diizinkan, ya, dan kita sepakati hal tersebut, maka masyarakat pun harus bisa menghormati aturan ini untuk mencari mata pencaharian dengan cara yang lain. Baik, Mbak Sarah, aturan sudah ada, setidaknya lagi-lagi soal aturan dan juga pengawasan ini yang paling penting ya. Pengawasan tidak hanya pergantian dari pemerintah ke pemerintah lainnya ataupun dari satu periode ke periode yang lainnya, tetapi pengawasan itu harus terus berlanjut seperti tongkat estafet. Terima kasih sekali lagi Mbak Sarah dan juga Mas Ari sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected.